Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, buat mulai ngupas topik hari ini, coba deh kita bayangin satu adegan. Udah malam, pengajian baru aja bubar, karpet masjid juga udah pada digulung. Terus di teras, ada Mas Wildan sama Kang Ali lagi duduk santai, ditemenin teh panas yang masih ngepul. Asik ya? Tapi obrolan mereka malam itu bukan bahas kitab yang berat-berat loh. Mereka justru lagi ngomongin satu kegelisahan sehari-hari, yang saya yakin banget kita semua pasti pernah ngerasain. Kegelisahan Mas Wildan ini tuh benar-benar sering kita alamin. Jadi dia cerita gini, Kang, waktu saya cari kerja bulan lalu, ada yang bilang ke saya, udah tawakal aja. Tapi giliran dia minta saran teknis soal gimana cara siapin wawancara, orang yang sama malah bilang dia kurang usaha. Nah loh, bingung kan? Disuruh pasrah, tapi disalahin karena dibilang kurang usaha. Kamu sendiri gimana? Pernah nggak sih ada di posisi yang serba salah dan ngebingungin kayak gini? Oke, mari kita langsung masuk ke akar masalahnya di bagian pertama, salah kaprah tentang tawakal, antara pasrah versus usaha. Jujur aja, ada salah kaprah yang gede banget di tengah masyarakat kita. Kata tawakal ini kan sering banget ya kita dengar, tapi ironisnya ini juga yang paling sering disalahpahami. Waktu denger curhatan Wildan, Kang Ali cuma senyum terus bilang kalau dua-duanya itu bener tapi sekaligus salah kaprah. Kenapa coba? Karena banyak dari kita yang ngebenturin antara tawakal dan usaha, seolah-olah dua hal ini musuhan. Kalau kita bilang tawakal aja, kita langsung dicap males. Tapi kalau kita berusaha keras, dibilang lupa sama Tuhan. Padahal yang namanya ikhtiar atau usaha itu sama sekali bukan lawannya tawakal loh. Dan tahu nggak, kesalahpahaman kayak gini tuh ternyata udah ada dari berabad-abad lalu. Makanya kita lanjut ke bagian kedua, ikat dulu baru tawakal, sebuah teladan dari zaman Nabi. Jadi ada cerita menarik nih. Dulu ada seorang jamaah dari luar kota datang ke Masjid Nabawi naik unta. Tapi unik ya, orang ini ngelepasin untanya gitu aja di luar. Nggak diikat sama sekali. Terus dia masuk ke masjid dengan pedenya. Sambil bilang, aku bertawakal kepada Allah. Terus, apa respon Nabi? Apa Nabi memujinya? Oh jelas enggak. Beliau justru langsung ngoreksi orang itu dengan satu kalimat pendek tapi maknanya dalam banget. Al-kiliha wa tawakal. Ikatlah unta itu baru kamu bertawakal. Ingat ya, ini tuh instruksi yang berurutan, bukan pilihan ganda. Kamu harus mengikat untanya dulu. Konsep ini tuh dijelasin dengan sangat brilian oleh Profesor Quraisy Shihab. Beliau ngejelasin, waktu kita jadiin Tuhan sebagai wakil buat ngurus nasib kita, itu artinya nuntut kita buat ngelakuin semua hal yang masih ada dalam batas kemampuan manusiawi kita terlebih dulu. Jadi simpelnya gini, tawakal itu bukan penyerahan buta. Penyerahan nasib itu wajib, garis bawahi ya, wajib didahului sama usaha yang maksimal. Nah, buat ngasih gambaran yang lebih jelas, coba diperhatiin fakta sejarah yang satu ini. Ingat peristiwa Perang Uhud? Saat itu, Nabi Muhammad SAW, sosok manusia dengan tingkat tawakal paling tinggi yang pernah ada di muka bumi, ternyata milih buat pakai 2 lapis baju besi pelindung. Bukan cuma satu loh, tapi 2 lapis. Ini jadi bukti nyata banget kalau keyakinan mutlak sama Tuhan itu justru nuntut kewaspadaan dan usaha fisik kita yang paling maksimal, bukan malah jadi alasan buat lalai. Makin seru ya, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Analogi keras Al-Ghazali, daging di atas landasan. Pernah dengar nama Imam Al-Ghazali? Beliau ini cendekiawan legendaris dari abad ke-11 yang ngeritik keras banget orang-orang yang ngira tawakal itu berarti diam dan ninggalin usaha. Beliau sampai bikin analogi, orang yang kayak gitu tuh sama aja kayak daging di atas landasan tempat memotong daging. Bayangin aja, cuma seonggok daging di atas talenan, cuma bisa diam, pasif, dan nunggu nasib mau diapain. Wah, ini sih tamparan keras ya buat siapa aja yang masih suka pakai kata tawakal cuma buat alasan bermalas-malasan. Balik lagi ke obrolan seru di teras masjid tadi, Kang Ali ngerangkum filosofi kerasnya Al-Ghazali ini pakai analogi modern yang pas banget. Beliau ngibaratin tawakal itu kayak kita lagi main layang-layang. Kita kan harus pegang benangnya tuh, terus berlari sekuat tenaga sambil ngatur arah anginnya dulu. Nah baru deh setelah layangan itu terbang tinggi, kita bisa mulai ngulur benangnya dan berserah sama hembusan angin. Kalau kamu langsung ngelempar layangan gitu aja ke udara tanpa mau lari, ya itu sih namanya boros layangan, bukan pasrah. Selain itu, Al-Ghazali juga bagi tawakal ini ke dalam 3 tingkatan. Sebenarnya, kebanyakan dari kita itu masih ada di tingkat pertama, yaitu masih bergantung sama sebab lahiriah dan itu nggak masalah sama sekali. Yang jadi masalah itu kalau kita diam aja, nggak ngelakuin apa-apa, tapi dengan pedenya ngeklaim kalau kita udah ada di tingkat ketiga, yaitu penyerahan penuh tanpa ragu. Padahal logikanya aja nih, kita kan belum menuhin syarat dasar buat masuk tingkat pertama, yaitu berusaha.
Terus di mana dong cara yang benar? Yuk kita bahas di bagian keempat, cara benar praktikkan tawakal membangun iman yang aktif. Sebenarnya, tawakal itu adalah kondisi batin kita yang harusnya jalan barengan sama usaha fisik. Jadi kamu bisa aja lagi keringetan kerja keras mati-matian di lapangan, tapi hati kamu di saat yang sama juga lagi bertawakal penuh. Nah, di akhir obrolan malam itu, Kang Ali nulis 3 langkah praktis di atas sebuah amplop bekas. Pertama, sebelum kita ngomong, saya tawakal, coba deh jujur dulu sama diri sendiri. Usaha kita udah maksimal belum? Udah sebar CV ke banyak tempat? Udah belajar buat tesnya? Kedua, pindahin rasa cemas kamu. Daripada stres mikirin hasil akhir yang emang di luar kendali kita, mending fokus aja sama kualitas proses yang lagi kita kerjain. Dan yang ketiga ini penting banget. Jangan pernah pakai kata ya udah tawakal aja, cuma buat nutup obrolan pas teman kamu lagi butuh bantuan atau solusi nyata. Nah, sebagai penutup dari sesi kupas tuntas kita hari ini, saya mau ngajak kamu merenung pakai satu perumpamaan yang indah banget dari Nabi. Beliau menggambarin kalau tawakal yang paling top itu ibarat seekor burung. Burung tuh nggak pernah cuma diam aja di sarang nungguin cacing tiba-tiba jatuh dari langit kan? Nggak gitu. Ia terbang keluar sarang pagi-pagi dalam keadaan perut kosong, nyari makan dengan gigih, dan akhirnya pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Tawakal itu bukan tentang diem nunggu nasib, tapi tentang keberanian buat terbang. Jadi, pertanyaan buat kamu hari ini, udahkah kamu ngikat unta kamu dan udahkah kamu mulai terbang hari ini? Terima kasih udah ngikutin sesi ini dan sampai jumpa di bedah materi seru berikutnya.